Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, mengakui terkejut, kaget sama keputusan Komisi Disiplin terkait dengan Yuran Fernandes. Kok bisa-bisanya dia kaget gitu, terkejut gitu. Terkejut, abang terheran-heran. Mari kita bahas, boy. Dikutip dari Blangkon Football, hal ini diutarakan sama Sadikin Aksa, owner dari PSM. Pak Erick juga cukup terkejut dengan keputusan tersebut. Namun beliau menjelaskan bahwa Komdis adalah badan independen yang tidak bisa diintervensi oleh pengurus PSSI. Di sini Pak Sadikin juga nambahin nih, boy, kalau Pak Erick menyarankan agar PSM segera menempuh jalur banding ke Komisi Banding. Ini juga diperkuat oleh pernyataannya Exco PSSI, Bapak Arya Sinulinga. Komdis itu independen dan pengurus PSSI nggak bisa intervensi Komdis. Jadi ini udah satu suara nih ya, boy. Keputusan Komdis nggak bisa diintervensi atau diikut campuri sama pengurus PSSI. Emangnya iya? Tapi kok di pasal ke-141 ini itu ada bunyi kayak begini ya, boy. Apabila diperlukan sesuai dengan peraturan yang ada, maka Badan Yudisial PSSI diberikan kekuasaan untuk membuat ketetapan dan keputusan layaknya kepastian sebagai pembuat peraturan. Kok di pasal yang itu Yudisial PSSI katanya boleh ya? Tapi dibilangnya nggak boleh intervensi. Udah lah ya, nih gue sebagai kembali lagi ya, gue bukan siapa-siapa di dunia sepak bola Indonesia ini. Gue lempar ke kalian, boy, kepada para penonton ya. Menurut kalian gimana? Bentar. Nih kayaknya tangan gue kotor nih. Kita cuci tangan dulu ya, biar bersih tangannya. Enggak, tadi itu emang cuma kotor aja tangan gue. Jadi kan kalau emang cuci tangan itu biar bersih kan tangannya kan, ya nggak? Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk update sepak bola selanjutnya. Bye. Yuran Fernandes dihukum larangan bermain 1 tahun oleh Komisi Disiplin PSSI. Loh, kok bisa? Yaps, jadi setelah Yuran Fernandes membuat story seperti ini dengan mengungkapkan kekecewaannya, dan sebenarnya setelah ini Yuran Fernandes itu udah minta maaf. Yaps, oke, aku nggak membenarkan story yang dibuat oleh Yuran Fernandes ini. Tapi menurut aku pribadi, sanksi 12 bulan atau 1 tahun yang diberikan itu sangat berlebihan, guys. Dan akibat keputusan PSSI ini, muncullah hashtag kami bersama Yuran yang menggema di media sosial. Apakah keputusan Komdis PSSI ini sudah tepat, guys? Padahal seperti yang kita tahu, selain Yuran Fernandes ini sebenarnya ada juga yang mengeluarkan keluh kesahnya di story IG, bahkan sampai mengkritik. Tapi kenapa kok nggak disanksi ya? Jadi kalau kalian setuju nggak Yuran Fernandes ini dihukum 1 tahun oleh Komdis PSSI? Wow, Pak Erick Thohir ternyata tidak tahu dan terkejut dengan keputusan dari Komdis PSSI yang menjatuhkan hukuman 1 tahun ban terhadap Yuran Fernandes. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya anggota Komdis ini? Setelah gue cari tahu, gue menemukan nama-nama ini. Ini adalah susunan Komite Disiplin PSSI periodenya Pak Erick Thohir 2023 sampai 2027. Ketua Komdisnya, Eko Hendro Prasetyo. Wakil Ketuanya, Asep Edwin. Anggota Komdis PSSI, Mahfudin Nigara, Aji Ridwan Mas, Hassani Abdul Ghani. Waduh, ini cuma satu nama yang tidak asing di telinga gue, yaitu Pak Hassani Abdul Ghani. Sisanya asing sekali. Jadi orang-orang ini yang bertanggung jawab atas hukuman kepada Yuran Fernandes. Tentu saja mereka bagian dari PSSI. Tapi keputusan dari hukuman biasanya atau Komdis itu, yaitu mereka ini yang memutuskan dan melakukan rapat. Gimana menurut kalian? Wah, untuk kasus Yuran Fernandes, Liga Indonesia pecah sih ngasih hukuman 1 tahun gitu ya. Itu kembali menunjukkan itu liga kita itu benar-benar anti kritik gitu. Gimana mau maju, gimana mau berkembang liganya gitu. Kalau dikasih kritik aja udahlah. Itu memang fakta semua. Itu emang liganya kalau buat karir pemain itu emang nggak bisa. Yuran Fernandes itu kalau mau dihukum setahun juga segala macam ya. Kalau karena dia pemain asing gitu ya, dia tuh masih bisa nyari ke Malaysia segala macam tuh masih bisa. Coba pemain liga-liga lokal kita dihukum setahun, nggak akan bisa kemana-mana, nggak laku di mana-mana. Itulah jeleknya liga kita gitu. Harusnya kalau ada yang kritik itu dikaji lagi. Bisa gara-gara dia ingin liganya maju gitu, dia ingin liganya lebih profesional lagi gitu. Emang kalau buat karir, emang ada dari pemain kita dari Liga Indonesia gitu yang main di luar gitu, melalui program liganya sendiri ya, bukan dari program pemerintah atau apa. Kalau Kurniawan atau Kurnia Sandi dulu yang di Sampdoria itu kan program ya, sebuah program, bukan dari hasil dari liga gitu. Jadi udahlah, emang faktanya liganya jelek gitu. Bahkan pemain Brazil atau pemain-pemain Latin, pemain Chili semua itu
adanya juga dari divisi 4 itu. Iya, kalau dari divisi 2, divisi 4, divisi 3 kan itu yang datang. Deporas juga itu dulu dari Liga Serie C berapa itu, udah divisi berapanya Liga Italia kan. Jadi emang udahlah, emang ini liga kalau buat karir ya emang begitu, belum bisa membuktikan gitu. Dan kalau ada orang yang ngomong gitu, kenapa? Dan gue juga ngakak sih pas Pak Erik bilang kalau ada yang kritik begitu malah disuruh pergi aja, ngapain main di sini lah. Kok begitu? Dan dia minta bukti gitu. Bukti yang kalau dikasih dibilang drawing Liga 4 itu beda cerita katanya. Itu kan udah fakta banget ya. Gak ada yang dihukum segala macam gitu. Gue kadang-kadang bingung udah sama Liga Indonesia dah. Ya sehat-sehat lah, semoga liga kita bisa maju segala macam ya. Thank you maju terus sepak bola Indonesia lah. Wah, saya terkejut. Ini lucu nih, ketua PSSI sampai terkejut katanya. Waduh, Pak Erik, udahlah, Bapak itu ketua Federasi Sepak Bola Indonesia, bukan ketua Timnas Indonesia. Bapak jangan cuma muncul pas Indonesia main aja. Bapak juga harus muncul ngurusin, ngebenahin persepak bolaan Indonesia kita. Di lokal itu harus dibenahin. Jangan cuma bisa banggain PAR. Bapak dan bawahan Bapak cuma bisa banggain PAR, katanya Liga Indonesia lebih baik dengan adanya PAR. Pada kenyataannya di lapangan PAR is bullshit. Udah banyak keanehan, udah banyak kejadian kan. Bapak minta bukti, itu buktinya udah jelas banget. Kemudian ada yang kritik, malah anti kritik. Dikritik, dibandet 12 bulan plus uang 25 juta, kan gak masuk logika. Dikritik fakta terang itu malah dibandet 1 tahun. Aduh, ini kalau 1-2 pertandingan masih masuk akal lah, oke lah, mungkin gimana lah 1-2 pertandingan. Ini 1 tahun, wah ini logikanya di mana coy? Ini makin memperjelas bahwa federasi kita ya masih sama aja, meskipun ada peningkatan di level timnas ya. Kalau di level nasional, di level liga, pembinaan itu ini malah masih kayak dulu lah 11-12. Pak Erik terkejut dengan sanksi Yuran Fernandes. Kok aku jadi geli baca beritanya ya? Bahkan salah satu exco PSSI itu bikin postingan di media sosialnya, mengatakan bahwasannya Komdis PSSI itu independen, nggak bisa diatur-atur. Makanya dengan sanksi ini Pak Erik terkejut dan menyarankan PSM banding. Aneh loh, aneh. Kenapa aku bilang aneh? Karena Pak Erik sendiri yang bilang Liga harus bertindak terhadap Yuran Fernandes, terhadap pemainnya. Nih, kuputarkan lagi rekaman Pak Erick Thohir wawancara. Ya, tapi dia udah minta maaf. Tapi saya minta Liga juga bertindak keras kepada Liga dan pemainnya. Ya, atau saya tindak liganya. Nah, kalian dengar kan? Pak Erik bilang apa? Liga harus bertindak. Kalau tidak, saya akan tindak liganya. Ya nggak heran langsung gercep, langsung hukuman super maksimal. Kok terkejut, Pak? Aduh, Pak. Apa karena semua sekarang di Instagram, di kolom komentar itu semua mempertanyakan ini? Udah aku bilang, Pak, supporter sepak bola Indonesia itu cerdas, Pak. Nggak bisa diatur-atur, nggak bisa di framing-framing. Mereka lebih pilih bela Yuran. Salam, Tim Mateo. Gimana bisa dia ketua PSSI tapi dia nggak tahu? Dia yang bikin aturan, lebih gimana ini, buset dah. Ketua PSSI kaget. PT LIB jatuhkan sanksi larangan 1 tahun bermain ke Yuran. Buset, aduh, gue bingung dah makin kesini nama Liga Indonesia. Astaga, gimana mau maju, aduh. Heran gue, kan lu yang nyiptain, lu yang baper kemarin. Ya kan, lu ada statement. Tapi sekarang lu kaget, ya bagaimana? Lagian udah jelas banget pisan, buset dah. Dia kan cuma mengungkapkan fakta. Kenapa orang boleh main setahun? Astaga, lu kaget lagi, lu syok, bagaimana bisa itu? Astaga, gue udah gak ngerti lagi sama Liga Indonesia. Lu kan yang ini aturannya. Tapi kenapa lu tiba-tiba kaget gak tahu, seolah-olah gak tahu? Ibaratnya kayak ibu sama anak mati, ibunya pura-pura gak tahu. Buset. Heran dah gue, aduh.